Warga yang ada di sana tercengang. Ada yang mengucap astagfirullahalazim, ada yang mengucap Allahu Akbar. Karena ini bukan fenomena yang biasa. Apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh yang kuasa? Apa yang sebenarnya terjadi? Air itu terus membasahi liang lahat. Kedua orang anak Pak Tono di sini terlihat wajahnya cemas. Salah satu ustadz yang ada di sana mengatakan, "Leh, naik. Tapi sebelum naik nih, ganjal dulu jenazah ayahmu dengan batu. Biar jenazahnya nanti tidak terlentang karena air ini cukup deras. Ganjal tubuhnya dengan batu. Kalau perlu ditambah, himpit tubuhnya dengan batu. Biar posisi jenazah itu tetap mencium tanah." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali satu kisah kiriman dari sahabat akan saya ceritakan. Kisah yang dikirim ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com yang ditulis oleh Pak Budiman. Beliau ingin menceritakan satu kisah yang terjadi di kampungnya. Kisah kematian dari seorang pelaku pesugihan, pejabat, pengusaha yang mendapatkan kekayaan dan kesuksesannya dengan cara bersekutu dengan setan ketika meninggal dunia, di saat jenazah dimandikan, serta sebelum jenazah ditanam masuk ke liang lahat. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan terjadi menunjukkan kematian dari almarhum tidak wajar. Jadi, bagaimana kisah yang ingin dibagikan Pak Budiman? Simak hanya di sebuah kisah misteri. ...2016 di salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Kampung Pak Budiman digegerkan dengan sebuah berita kematian dari seorang pejabat, seorang pedagang pengusaha yang sukses, memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah sekali. Sewaktu hidup, seorang yang kita sebut saja dengan nama Pak Tono, ini memang memiliki ikatan erat dengan warga sekitar. Kegiatan-kegiatan sosial kerap kali diadakan di kampung tersebut ketika Pak Tono ini masih menjabat sebagai salah satu anggota dewan yang dipilih oleh masyarakat setempat. Pak Tono juga dikenal sebagai orang yang berjiwa sosial tinggi. Siapapun yang datang ke rumah Pak Tono mengeluhkan permasalahan ekonomi, Pak Tono akan membantu dengan ringan tangan. Beliau akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh warga tersebut. Ya, warga berpikir di sini wajar Pak Tono melakukan hal tersebut. Pertama, beliau memang membutuhkan suara rakyat pada saat itu, dan yang kedua, harta yang dimiliki oleh Pak Tono memang sudah sangat berlebihan sekali, melimpah ruah. Itulah yang dikatakan warga tentang pandangan hidup dari Pak Tono. Pak Tono yang tinggal di sebuah rumah yang sangat mewah sekali. Beliau hanya memiliki 2 orang putra. Putra pertama dikenal oleh warga setempat sebagai anak yang soleh. Putra yang kedua ini memang tidak lama tinggal di desa tersebut karena anak ini disekolahkan di Jakarta, ikut bersama keluarga Pak Tono karena
anak kedua ini agak sedikit manja. Pak Tono mencoba untuk membiasakan anaknya ini hidup mandiri. Sedangkan yang tinggal di kampung hanyalah anak pertamanya yang digadang-gadang. Anak pertama dari Pak Tono akan mewarisi tahta Pak Tono. Yang mana Pak Tono ini setiap mengikuti pemilihan anggota dewan, beliau tidak pernah lengser dari kursinya, tidak pernah dikalahkan. Sampai waktu di tahun 2016. Pada saat itu memang Pak Tono ini sudah tidak mengikuti lagi pemilihan anggota dewan. Pak Tono sudah merasa sudah sangat tua sekali. Beliau di sini mencoba untuk mempromosikan anak laki-laki pertamanya untuk dijadikan penerus tahtanya. Tapi terlihat ya, anak laki-laki dari Pak Tono ini sama sekali tidak tertarik dengan dunia politik, hingga dimana di tahun 2016 tersebut Pak Tono menghembuskan nafas terakhirnya. Pak Budiman yang mengirimkan kisah ini kepada saya ini memiliki hubungan sedikit dekat lah dengan keluarga Pak Tono. Bukan hubungan keluarga, bukan tapi. Ketika istri dari Pak Budiman ini waktu masih gadis, ketika anak pertama dari si Pak Tono ini lahir, beliaulah yang menjadi pengasuh anak pertama dari Pak Tono sampai anak itu berusia 4 tahun. Setelah anak itu berusia 4 tahun, istri Pak Budiman tadi ini menikah sama beliau dan sudah tidak kerja lagi di kediaman keluarga si Pak Tono. Setelah pernikahan Pak Budiman dengan istrinya, yang istrinya dulu pernah bekerja di tempat Pak Tono, sekarang beliau sudah memiliki kehidupan sendiri. Pak Budiman kebetulan tidak bekerja di desa tersebut, bekerja cukup jauh dari desanya, sehingga perhatian Pak Budiman dengan keluarga Pak Tono, begitu juga istri Pak Budiman, sudah tidak terlalu dekat lagi, walaupun tidak terlalu dekat setiap tahun, apalagi saat Hari Raya Idul Fitri, keluarga Pak Budiman ini tidak pernah telat lah datang untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga Pak Tono. Di tahun 2016 Pak Tono meninggal dunia, namun 6 tahun sebelum tahun 2016, tepatnya di tahun 2010, istri dari Pak Tono terlebih dahulu menghembuskan nafas terakhir. Di tahun 2016 tersebut, ketika keluarga Pak Budiman mendengar kabar kalau Pak Tono meninggal dunia, mereka di sini merasa sangat sedih sekali. Kabar itu didapat pagi hari, yang mana istrinya sudah tidak ada lagi di rumah. Bertanyalah Pak Budiman ini sama tetangga, "Bu, ngelihat bojoku ndak?" "Oh, kamu ndak tahu, Man? Apa? Pak Tono meninggal. Istrimu dari pagi sudah berangkat ke rumah Pak Tono." "Oh, saya ndak tahu. Saya baru pulang kerja." "Yowes, makasih. Saya mau nyusul ke sana." Tapi ketika di perjalanan Pak Budiman mau menuju ke rumah almarhum Pak Tono, beliau melihat iring-iringan mobil yang membawa keranda. Pak Budiman di sini dapat memastikan, wah, itu pasti jenazah dari almarhum Pak Tono. Tapi dari iring-iringan mobil yang membawa jenazah ini agak sedikit aneh. Pak Budiman ini merasa percaya atau enggak? Masa iya sih ini iring-iringan jenazah dari almarhum Pak Tono? Kalau memang ini iringan jenazah dari almarhum Pak Tono, masa iya jenazahnya dibawa pakai mobil pick up? Kemana mobil-mobil yang dimiliki almarhum? Mobilnya kan banyak, anaknya kan pakai mobil bagus. Masa iya dengan harta yang begitu banyak nggak bisa menyewa ambulan? Pak Budiman pun di sini mengikuti iring-iringan jenazah, tapi dia mendahului iring-iringan tersebut karena ingin menyambut jenazah itu ketika sampai ke kuburan. Pak Budiman dengan sepeda motornya melewati iring-iringan jenazah, sampailah beliau terlebih dahulu ke pemakaman, dan di sana ada beberapa orang yang sudah menunggu. Bertanyalah Pak Budiman, "Lek, iki makam nih Pak Tono ya?" "Iya." "Oh, berarti bener yang kulihat tadi iring-iringan jenazah dari almarhum. Sudah sampai mana, Mas? Sudah dekat belum?" kata si penggali kubur. Pak Budiman mengatakan, "Yuk, palingan beberapa menit lagi sampai. Yuk kita tunggu di depan." Mereka ada sekitar 10 orang lah yang ada di pemakaman itu, berjalan menuju gerbang dari pemakaman umum yang ada di desa tersebut. Baru sampai mereka ke depan pintu gerbang, iring-iringan mobil jenazah ini pun sampai juga. Pak Budiman di sini mendapat sebuah kehormatan untuk ikut memikul keranda dari almarhum Pak Tono. Beliau memikul keranda bagian depan di sebelah kanan, bahu sebelah kanannya memikul keranda. Baru beberapa langkah Pak Budiman ini masuk ke dalam pintu gerbang pemakaman umum,
dengan memikul keranda dari almarhum Pak Tono. Beliau merasa kok semakin lama bahu sebelah kananku ini terasa berat sekali. Pak Budiman pun sambil berjalan, dia menoleh ke belakang. Ternyata orang yang di belakang Pak Budiman ini ramai loh yang memikul keranda. Di bagian belakang Pak Budiman ini ada 2 orang yang memanggul keranda. Wajar kalau keranda yang aku pikul di bagian depan ini terasa berat. Pak Budiman pun di sini menggapai orang yang ada di sampingnya. Mas, ikut aku mas, nggak kuat, berat. Posisinya sekarang Pak Budiman di depan itu ada 2 orang yang memikul keranda, tapi dengan ditambahnya 1 orang yang tubuhnya lebih besar dari Pak Budiman, rasa berat yang dipikul sama Pak Budiman ini sama sekali tidak berkurang, malah bertambah. Langkah kaki Pak Budiman dikuatkannya, tekad dalam hati, ya Allah ya Robi, aku cuma ingin memberikan sesuatu lah sebelum almarhum ini dikebumikan. Karena Pak Budiman ini merasa berhutang budi, karena semasa istrinya ini masih belum menikah dengan Pak Budiman, banyak sekali bantuan dari keluarga Pak Tono diberikan kepada istrinya. Ternyata apa yang dirasakan oleh Pak Budiman ini juga dirasakan oleh orang-orang yang ikut memanggul keranda dari almarhum Pak Tono. Setelah keranda ini sampai ke liang lahat, keranda itu pun diturunkan. Anak pertama, anak kedua dari Pak Tono turun ke liang lahat untuk menyambut jenazah orang tuanya, untuk menyambut jenazah ayahnya. Setelah kedua anaknya ini sudah sampai ke dalam liang lahat, tutup keranda pun dibuka. Orang yang membuka tutup keranda di sini terlihat dari raut wajahnya seketika berubah menjadi merah dan tangannya ini menutup bagian hidung. Pak Budiman yang berada tidak terlalu jauh dari keranda tersebut juga merasa ada aroma yang sangat tidak nyaman sekali yang keluar dari dalam keranda. Yang biasa dan semestinya jenazah yang sudah dimandikan, sudah dikafani itu pasti diolesi oleh minyak wangi biar aromanya tercium wangi. Karena jenazah ini akan dimasukkan ke masjid, akan disolatkan. Sunnah bagi kita yang beragama muslim, sebelum kita sholat itu disunahkan untuk menggunakan wewangian. Apalagi jenazah. Tapi aroma yang keluar dari keranda, aroma yang keluar dari jenazah ini, aromanya sangat tidak sedap sekali. Dengan keadaan yang sudah sangat mendesak sekali, anak pertama dari Pak Tono yang ada di dalam liang lahat memberikan isyarat, masukin, turunin. Karena beliau sadar, aroma yang keluar dari jenazah almarhum bapaknya ini membuat warga yang ada di pemakaman sudah merasa tidak nyaman. Diturunkanlah jenazah ke liang lahat. Sebelum jenazah itu sampai mencium tanah, Pak Budiman melihat dengan kedua bola matanya sendiri dinding-dinding tanah yang ada di liang lahat. Cuaca pada saat itu terik sekali panasnya. Pemakaman itu jauh sekali dari sumber air. Kok aneh? Dari dinding-dinding tanah tersebut keluar rembesan air berwarna hitam. Sedikit demi sedikit dari sisi kanan, dari sisi kiri, air itu mulai merembes, membasahi bagian dinding, dan lama-kelamaan air itu keluar dengan cukup deras. Sampai-sampai jenazah yang sudah ada di liang lahat, sudah mencium tanah, ini sudah dibasahi dengan air yang berwarna hitam dengan aroma yang sangat busuk sekali. Amit. Mohon maaf sebelumnya, Pak Budiman menuliskan aroma dan warna air itu persis seperti air got. Warga yang ada di sana tercengang. Ada yang mengucap astagfirullahalazim, ada yang mengucap Allahu Akbar. Karena ini bukan fenomena yang biasa. Apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh yang kuasa? Apa yang sebenarnya terjadi? Air itu terus membasahi liang lahat. Kedua orang anak Pak Tono di sini terlihat wajahnya cemas. Salah satu ustadz yang ada di sana mengatakan, "Leh, naik. Tapi sebelum naik nih, ganjal dulu jenazah ayahmu dengan batu."
biar jenazahnya nanti tidak terlentang karena air ini cukup deras. Ganjal tubuhnya dengan batu. Kalau perlu ditambah, himpit tubuhnya dengan batu biar posisi jenazah itu tetap mencium tanah. Apa yang disarankan oleh Pak Ustadz dilakukan oleh kedua anak Pak Tono. Jenazah itu pun terkubur di dalam air yang sangat kotor sekali. Tanah kuburan seketika menjadi becek. Setelah prosesi pemakaman selesai, Pak Budiman pun di sini kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ternyata istri dari Pak Budiman sudah pulang dari rumah almarhum Pak Tono. Begitu masuk ke rumah lewat pintu depan, istri Pak Budiman langsung menyambut dan menanyakan, "Pak, Bapak tadi sempet nggak nyelawat Pak Tono, Pak, meninggal dunia?" "Iya, Bu. Aku tadi pulang ke rumah, tetangga sebelah bilang katanya ibu dari pagi udah di rumah almarhum." "Iyo, Pak. Begitu aku dengar kabar, yo, aku kesana lah, ndak enak, Pak. Bapak tahulah keluarga Pak Tono gimana dekatnya dengan kita." "Iyo, makanya tadi begitu aku dengar kabar, langsung lah aku nyusul kamu ke rumah almarhum. Tapi pas di jalan, aku melihat ada iring-iringan jenazah. Aku yakin kalau itu adalah iring-iringan jenazah dari almarhum Pak Tono. Aku sempet kok, Bu, bantuin mikul keranda dari turun mobil sampai ke liang lahat." "Yo, alhamdulillah lah, Pak. Kamu sempat memberikan sesuatu penghormatan terakhir untuk almarhum Pak Tono. Tapi, Bu, aneh ya. Pak Tono ini kan hartanya banyak, mobilnya banyak, anaknya satu-satu punya mobil. Masa iya jenazah almarhum dibawa pakai mobil pick up?" Istri Pak Budiman di sini mengatakan kepada Pak Budiman, "Iya, Pak. Aneh memang, Pak. Banyak keanehan-keanehan terjadi di rumah almarhum. Bapak tadi di sana gimana? Ada nggak, Pak, kejadian aneh ketika pemakaman dari almarhum?" Pertanyaan dari istri Pak Budiman di sini membuat Pak Budiman agak sedikit terkejut. "Ih, kamu aneh apanya?" "Kami di rumah almarhum, Pak, menyaksikan kejadian-kejadian tak lazim, kejadian-kejadian yang sangat aneh sekali." "Yowis, kamu dulu yang cerita. Kejadian apa yang terjadi di rumah almarhum?" Istri dari Pak Budiman di sini menceritakan apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, kejadian yang terjadi ketika prosesi jenazah masih ada di rumah. Pertama, cerita dari si pemandi jenazah. Seorang pemandi jenazah yang berasal dari kampung itu memandikan jenazah. Ini udah dikatakan seorang pemandi jenazah yang profesional lah. Usianya juga sudah lumayan tua. Diminta sama keluarga almarhum untuk memandikan jenazah. Datanglah beliau. Jenazah sudah siap dimandikan. Beberapa pihak keluarga ikut serta untuk membantu prosesi pemandian jenazah, termasuk kedua anak laki-laki dari almarhum. Tapi saat ketika prosesi pemandian jenazah ini sudah membuat beberapa warga yang ada di sekitar tempat pemandian satu persatu mereka keluar. Nggak tahu alasannya apa. Ketika aku tanya, "Kenapa, Mas? Kok satu-satu pada ninggalin tempat pemandian?" "Nggak kuat, Bude. Kami nggak kuat melihatnya." "Memang apa yang sampean lihat?" "Belatung. Belatung keluar dari mulut almarhum." Otomatis di sini membuat orang yang ada di sana setengah percaya dan setengah lagi tidak percaya. Tapi untuk wanita kan memang dilarang keras mendekati tempat pemandian jenazah laki-laki. Padahal di sini istri dari Pak Budiman mengatakan kematian dari almarhum Pak Tono ini bukan sebuah kematian yang boleh dikatakan bukan yang tragis lah. Nggak ada luka-luka di tubuhnya, meninggalnya pun secara baik-baik. Beliau sakit 2 bulan sebelum beliau meninggal dunia, mengeluhkan sakit emah. Cuman itu penyakit yang dia hidap dan meninggal dunia pun secara baik-baik. Nggak ada bekas luka yang bisa menyebabkan jenazah itu mengeluarkan aroma busuk. Nggak, tapi ketika jenazah turun dari mobil ambulan dari rumah sakit, baru masuk ke pintu utama rumah, aroma bau busuk itu sudah sangat menyengat sekali. Itu yang dicium oleh istri Pak Budiman.
Lalu apalagi Bu? Apalagi yang terjadi di rumah almarhum? Setelah jenazah dimandikan Pak, kami wanita-wanita yang ada di sana termasuk mantu-mantu dari almarhum lah mempersiapkan kain kafan untuk membungkus jenazah. Tapi kain yang kami potong yang sudah sesuai ukuran ini diminta potong ulang dengan ukuran yang baru. Kain yang kami potong itu katanya kurang untuk menutupi jenazah, cuman bisa menutupi batas dada sampai ke mata kaki. Ujung kaki nggak ketutup, bagian kepala nggak ketutup. Kami bingung. Beberapa kali kain itu kami potong dengan ukuran berbeda, sampai-sampai kain itu kehabisan Pak. 3 lapis kain kafan yang kami potong itu ukurannya tidak ada yang sama Pak. Ukurannya itu selalu kurang. Cuman bisa menutupi batas dada sampai mata kaki, ujung kaki nggak ketutup, bagian kepalanya tidak tertutup. Kami bingung. Kain kafan sudah habis. 3 lembar itu ukurannya berbeda dan akhirnya si pemandi jenazah mengatakan, ya udahlah Bu, yang ada ajalah disambung biar jenazah ini bisa segera dibungkus dengan kain kafan. Akhirnya di sini kain kafan yang kurang, potongan-potongan kain kafan yang sudah dipotong-potong itu disambung, dijahit lagi agar ukurannya bisa dapat menutupi seluruh tubuh almarhum Pak Tono. Setelah jenazah ini selesai dikafanin, jenazah ini pun akan segera dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan. Mobil ambulan yang sudah sedari tadi menunggu, mobil ambulan yang membawa jenazah almarhum dari rumah sakit bawa pulang ke rumah itu standby di depan rumah. Ketika jenazah ini dimasukkan ke dalam keranda untuk dibawa ke dalam mobil ambulan untuk dibawa ke masjid terdekat. Si sopir mobil ambulan mencoba untuk menyalakan mobil, beberapa kali dicoba. Mobil ini ndak mau nyala. Turun lagi, jenazah ini tadi dibawa turun, mobil dicoba didorong, tapi ndak juga bisa menyala. Si anak laki-laki dari Pak Tono mencoba menghubungi rumah sakit terdekat, puskesmas terdekat, minta bantuan, minta dikirimkan ambulan yang bagus, yang mesinnya bagus, yang bisa dibawa ngantar jenazah bapaknya. Tapi tidak ada satupun ambulan terdekat yang dapat mereka pinjam. Nah, warga menyarankan, yo wis, pakai mobil pribadi aja, bisa kok, bisa, kita coba dulu. Tapi anak-anak dari Pak Tono di sini kebingungan, loh, kunci mobil kami kemana ya? Karena mereka ini panik menghadapi suasana ketika kematian dari bapaknya. Mereka ini lupa di mana kunci mobilnya ditaruh. Karena aroma yang keluar dari jenazah ini sudah semakin membusuk Pak. Anak-anak dari Pak Tono pun meminta bantuan sama warga sekitar, tolonglah Pak. Siapa yang punya mobil yang bisa kita pinjam? Pinjamlah dulu buat mengantarkan jenazah orang tua kami. Salah satu warga mengatakan, "Yowes, saya coba cari," dan warga itu datang dengan sebuah mobil pick up. Mobil pick up yang dibawa ini mobil pick up bekas mengantar ayam ke pasar tadi pagi. Istri Pak Budiman mengatakan, Pak Amit, aku nggak nyangka Pak, orang kaya hartanya banyak, di akhir hayatnya masa keranda atau jenazahnya dibawa keluar dari rumah dengan mobil yang penuh dengan kotoran tai ayam. Sampai-sampai Pak, untuk membersihkan bak mobil itu dari kotoran tai ayam, warga itu nyucinya di depan rumah Pak Tono. Mau diapakan lagi? Keadaan sudah sangat darurat sekali, mau nggak mau jenazah harus diangkut dengan mobil pick up tersebut. Oh, pantesan Bu. Aku ketika berselisih jalan melihat iring-iringan jenazah, aku sempat bingung. Ini ndak yo jenazah dari almarhum Pak Tono? Masa iya jenazah dari almarhum Pak Tono dibawa naik mobil pick up? Awalnya aku ragu, tapi aku berpikir ndak mungkin lah. Ada 2 jenazah yang turun di hari yang sama dalam satu kampung. Aku yakin itu adalah jenazah dari Pak Tono. Aku nyamperin iring-iringan, aku tanya, ternyata memang iya. Yowes, aku duluan nancep gas motor, aku nunggu di depan kuburannya. Aku memang niat Bu dari rumah, kalau sempat aku mau memberikan penghargaan terakhir, aku mau mikul keranda dari almarhum. Terus apa Pak? Apa yang terjadi ketika sudah sampai ke liang lahat?
Istri dari Pak Budiman bertanya dan beliau pun menceritakan apa yang terjadi. Ketika prosesi, beliau mengangkat keranda sampai air yang keluar membanjiri liang lahat dari almarhum Pak Tono. Sepasang suami istri ini merasa sangat kebingungan sekali. Mereka bertanya-tanya di dalam hati, apa ya Pak yang sebenarnya terjadi sama almarhum? Setahuku, almarhum ini orang yang baik. Pak Budiman pun juga menyampaikan kepada istrinya, iyo Bu, aku ndak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jujur loh Bu, aku penasaran, aku mau cari tahu Rasa penasaran Pak Budiman ini menghantarkan Pak Budiman bertemu dengan si pemandi jenazah. Yang mana pemandi jenazah ini rumahnya masih satu kampung. Dikenal juga sama si Pak Budiman. Mereka ini satu majelis taklim setiap malam Jumat. Mereka selalu bertemu untuk melakukan pengajian. Di hari itu juga, di hari setelah jenazah dimakamkan, Pak Budiman dengan rasa yang sangat penasaran sekali berkunjung ke rumah si pemandi jenazah. Sesampai di rumah si pemandi jenazah, Pak Budiman di sini menanyakan apa yang sebenarnya terjadi ketika prosesi pemandian jenazah almarhum Pak Tono. Awalnya si pemandi jenazah tidak mau menceritakan apa-apa. Dia mengatakan, "Tidak ada apa-apa kok, Man. Wajar-wajar aja. Normal-normal aja." Masa iyo Pak? Masa normal? Aku loh rasakan sendiri keganjilan ketika aku memikul keranda dari almarhum dan melihat keganjilan yang terjadi di liang lahat. Mungkin sampean juga ngelihat. Tadi kan sampean juga ikut nganter jenazah almarhum sampai ke liang lahat. Apa yang kita lihat tadi? Masa iyo Bapak ndak merasakan kejadian yang aneh ketika memandikan jenazah? Setahuku loh yo Pak, pertanda-pertanda pertama yang dilihat oleh orang memandikan jenazah ini ada kaitannya ketika jenazah ini dikebumikan. Istriku mengatakan, Pak, kain kafan dari almarhum ini selalu ukurannya pendek, tidak dapat menutupi keseluruhan tubuh dari almarhum. Dan ditambah lagi, istriku bertanya kepada orang yang melihat prosesi pemandian dari almarhum. Beliau keluar dengan muka yang pucat sambil menahan muntah. Istriku bertanya, "Onopo Mas?" "Aku ndak kuat Budi, ada belatung." Barulah di sini si pemandi jenazah ini menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, belatung apa yang dilihat oleh orang tersebut. Karena Pak Budiman sudah tahu terlebih dahulu, beliau pun tidak ingin menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini saya ingin tekankan untuk sahabat-sahabat semua, kejadian ini bisa kita ingat, kejadian ini bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Apa arti kekayaan, kejayaan ketika kita mati hina, ketika kita mati ini membuat aib untuk keluarga. Tidak ada artinya. Harta tidak dibawa mati. Harta tidak kita bawa ke liang lahat. Apa yang kita bawa masuk ke dalam kubur itu hanya amal perbuatan ketika kita hidup di dunia ini. Hablum minallah dan hablum minannas. Dan kita juga tidak boleh suuzon dengan tanda-tanda kematian dari orang yang kita lihat dan kita dengar. Kita tidak boleh memiliki prasangka buruk karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sampaikan di sebuah kisah misteri kali ini adalah sebuah kejadian untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Si pemandi jenazah pun mulai di sini menuturkan kejadian-kejadian ketika beliau memandikan jenazah almarhum Pak Tono. Seperti biasa, Man, jenazah yang aku mandikan, aku minta beberapa pihak keluarga untuk ikut serta, untuk ikut menyaksikan dan membantu prosesi dalam pemandian jenazah. Seperti anak laki-laki itu wajib, Man, itu memangku jenazah dari orang tuanya. Anak laki-lakinya memangku kerabat, adik, atau sepupu, atau yang ada hubungan darah lah, untuk membasahi atau mengguyur air perlahan ke tubuh jenazah. Si pemandi jenazah mengatakan anak pertama dari almarhum duduk memangku tubuh jenazah ayahnya. Aku pun di sini mulai membasuh sedikit demi sedikit tubuh dari almarhum. Ketika aku menyentuh tubuhnya, aku merasakan aura yang masih panas.
yang biasanya orang yang sudah meninggal itu dingin, ditambah lagi disiram air itu semakin dingin, tapi di sini enggak, kok hangat. Hawa hangat, hawa kehidupannya itu masih ada. Aku sudah berdetak, ini pertanda, tapi aku cuma bisa diam. Aku mulai mengurut bagian perutnya untuk mengeluarkan kotoran yang masih ada di dalam perut, yang biasanya kalau aku tekan perutnya, kotoran itu akan keluar dari bawah, tapi ini terbalik. Ketika aku menekan perutnya, kotoran itu naik ke atas, keluar dari mulutnya. Otomatis anak pertama dari almarhum yang memangku bapaknya itu kaget, bertanya sama aku, "Pak, kok bisa?" Aku cuma bisa diam dan membersihkan kotoran yang keluar dari mulutnya. Setelah kotoran itu bersih, kembali aku tekan untuk memastikan sudah bersih enggak, benar-benar bersih enggak kotoran yang ada di dalam perut. Ketika aku tekan, kotoran itu keluar lagi dari mulutnya. Sampai 4 kali kotoran itu keluar seperti dia muntah, enggak mau keluar dari bawah. Aneh memang. Dan yang terakhir keluar dari mulut almarhum itu adalah belatung. Belatung dengan ukuran besar dan dengan jumlah yang banyak sekali menggeliat keluar dari dalam mulutnya. Sampai-sampai anak pertama dari almarhum meletakkan jenazah ayahnya karena dia nggak kuat. Dia nggak kuat melihat apa yang terjadi. Aku merasakan di sini kematian dari almarhum bukan sebuah kematian yang wajar. Ada rahasia di balik kematiannya. Mulai dari situlah aroma yang keluar dari tubuh jenazah ini semakin busuk, semakin bau. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Apa yang dikatakan oleh istrimu memang benar. Kain-kain kafan yang sudah disediakan yang sesuai dengan ukuran tubuh dari almarhum ini tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Gantung cuman bisa menutupi bagian dada sampai bagian mata kakinya. Aku minta potong ulang, dipanjangkan lagi, dibentang lagi, ukurannya juga kurang, gantung lagi ya sampai-sampai aku bilang kalau kayak gini terus nggak bakal cukup ini kain kafan. Ya udah, kita sambung. Gimana? Anak-anaknya pun terserah Pak. Yang penting jenazah Bapak bisa dibuat selayaknya. Aku pun menyuruh yang wanita-wanita tadi yang memotong, termasuk istrimu, menjahit, menyambung kain kafan yang sudah terpotong. Barulah jenazah dapat dibungkus. Setelah jenazah dapat dibungkus, kami membawa jenazah ke masjid. Jenazah sudah masuk ke keranda, sudah masuk ke mobil ambulan, mobilnya mogok Iya Pak Budiman mengatakan, istriku cerita. Sampai-sampai tadi aku ngelihat pas papasan, aku bingung, masa ini jenazah dari almarhum Pak Tono, orang kaya, mantan anggota dewan, pengusaha, masa kerandanya dibawa pakai mobil pick up? Iya aku nggak habis pikir. Ditambah lagi kejadian-kejadian aneh yang dilihat mereka berdua, Pak Budiman dan si pemandi jenazah di liang lahat. Pak Budiman mengatakan, apa sih Pak sebenarnya yang terjadi? Si pemandi jenazah di sini mengatakan, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu Dengan apa yang diketahui oleh Pak Budiman tentang kematian dari Pak Tono ini bukan kematian yang wajar, banyak hal-hal ganjil yang terjadi, Pak Budiman semakin penasaran. Tapi yang lebih-lebih membuat Pak Budiman dan keluarga semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Pak Tono adalah 1 bulan setelah beliau meninggal dunia, seluruh aset atas nama Pak Tono yang ada di desa tersebut dikabarkan akan dijual semua oleh anak pertama dari Pak Tono. Mulai dari sawah, mulai dari kebun, mobil-mobil yang ada di rumah tersebut, bahkan rumah besar yang sempat ditinggali oleh almarhum Pak Tono beserta istri akan dijual dengan harga yang sangat murah sekali. Dan diumumkan kepada warga-warga setempat, siapa saja yang bisa membantu menjualkan aset-aset tersebut akan mendapatkan komisi. Bisa menghubungi langsung anak pertama dari Pak Tono, yang mana pada saat itu anak pertamanya masih tinggal, masih menempati rumah besar tersebut.
Pak Budiman yang mendengar kabar, beliau pun di sini terperangak, kaget. Masa segitunya anak Pak Tono? Baru sebulan bapaknya meninggal, masa iya hartanya mau dijual semua? Seperti anak-anak Pak Tono ini memang menunggu hari kematian dari bapaknya untuk mengambil seluruh harta yang dimiliki oleh almarhum. Itu pandangan seluruh warga tentang kedua anak Pak Tono. Tapi tidak sejahat itu kedua orang anak Pak Tono ini, tidak. Pak Budiman pun di sini memberanikan diri datang ke rumah besar milik almarhum Pak Tono. Bertemulah Pak Budiman dengan anak pertama dari almarhum Pak Tono, yang mana anak pertama dari almarhum Pak Tono ini sempat diasuh oleh istri Pak Budiman dari baru lahir sampai berusia 4 tahun. Anak pertama dari Pak Tono ini memanggil Pak Budiman dengan sebutan Pak D. Pak D, kenapa Pak D datang ke sini? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Kalimat santun keluar dari mulut anak pertama dari Pak Tono. Memang anak pertamanya ini sangat ramah, sangat alim, dan sopan santunnya ini sudah tidak diragukan lagi. Pak Budiman di sini awalnya menanyakan, "Kamu sehat, Le?" "Alhamdulillah Pak D, aku sehat." "Adikmu mana?" "Oh, adik sudah balik ke Jakarta. Di Jakarta dia kan masih kuliah Pak D." "Yo biarinlah dia menyelesaikan pendidikannya. Nanti terserah dia mau nyambung kemana, mau mencari kehidupan kemana." Oh, seperti itu. Pak Budiman di sini mengatakan, sepertinya kalian udah nggak ada yang mau lagi tinggal di kampung ini. Kenapa, Le? Apa yang salah di kampung ini? Nggak boleh kayak gitu juga, Nak. Kamu tahu, semasa hidup bapakmu, beliau adalah orang yang sangat terpandang sekali di kampung ini. Masa iya baru 30 hari, belum 40 hari, Nak, bapakmu meninggal dunia. Sudah tersebar kabar seluruh aset yang beliau miliki akan dijual, termasuk rumah ini. Pak D mendengar kabar seperti itu dan ingin menanyakan langsung sama sampean, bener apa enggak? Anak pertama dari Pak Tono langsung mengiyakan pertanyaan dari Pak Budiman. "Iyo Pak D, rumah ini, mobil, sawah, kebun, memang semua mau kami jual. Ini merupakan kesepakatan saya dengan si adik. Bukan kami tidak mau tinggal di kampung ini Pak D. Bukan kami ada masalah dengan warga kampung ini, tidak. Tapi memang sudah kesepakatan kami seperti itu dan kami merasa sudah waktunya kami untuk pergi dari kampung ini." Apa yang disampaikan oleh anak dari almarhum Pak Tono ini membuat Pak Budiman di sini agak sedikit geram. Karena penyampaiannya ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Budiman. Beliau mengatakan sudah waktunya kami keluar dari kampung ini. Pak Budiman di sini sekali lagi menegaskan, "Le, makam ibumu ada di sini. Makam bapakmu ada di sini. Yo paling ndak rumah besar ini kamu diamin aja di sini. Kamu biarin di sini. Terserah. Harta-harta yang lain mau kalian jual, terserah. Paling ndak ada yang ditinggalin di kampung ini untuk menjadi kenangan. Oh, ini bekas rumah almarhum Pak Tono. Orang yang sangat baik, orang yang sangat berjiwa sosial. Karena kami tidak bakal bisa ngelupain jasa kebaikan dari bapakmu. Beberapa kali, Le, bapakmu menduduki kursi dewan. Kami tidak pernah kecewa. Apa yang dikatakan bapakmu tidak pernah ia ingkari. Politik yang dijalankan bapakmu memang benar-benar politik masyarakat. Kami puas. Nah, sekarang setelah beliau meninggal dunia, masa seluruh harta dan asetnya bakal dijual. Apalagi, Le, yang bakal kami kenang selain makam yang ada di kuburan." Kebaikan-kebaikan yang diceritakan oleh Pak Budiman di sini tidak membuat hati dari anak pertama Pak Tono mundur untuk menjual rumah, menjual harta yang ditinggalkan bapaknya. Sambil duduk mendekat di samping Pak Budiman, anak pertama dari Pak Tono mengatakan, "Pak D,
Apa yang Pak D katakan itu memang benar. Itu yang dilihat oleh masyarakat tentang sosok almarhum Bapak. Tapi tidak bagi kami, anak keluarga dari almarhum Pak Tono yang kalian katakan orang baik. Maksud sampean apa? Anak almarhum Pak Tono langsung memeluk Pak Budiman dengan suara yang terseduh-seduh mengatakan, Pak D tidak tahu kekayaan, jabatan yang dimiliki oleh almarhum Bapak itu beliau dapat dari mana. Pak D tidak tahu. Kami malu, Pak D. Malu. Mungkin Pak D tahu, Pak D menyaksikan kejanggalan-kejanggalan ketika almarhum Bapak dikebumikan. Kami malu, Pak D. Kami malu. Kejadian tidak wajar. Nggak usah kamu dengerin apa yang dikatakan warga. Kejadian-kejadian yang terjadi ketika almarhum Bapak kamu dikebumikan itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat orang menggambarkan kejadian itu sebagai keburukan. Bukan begitu, Pak D. Bukan begitu. Apa yang terjadi saat prosesi kematian dari ayah kami itu sudah digambarkan jauh sebelum ayah meninggal dunia. Sebelum ibu meninggal dunia, kami diwanti-wanti, Pak D. Ibu mengatakan, Le, kalau ibu tidak dapat mengingatkan kalian lagi, tolong ingat, diingat-ingat betul. Kekayaan, harta, jabatan yang Bapak kalian miliki, jangan sampai kalian warisi. Karena apa yang didapat oleh bapakmu tidak seperti apa yang dipikirkan kamu, tidak seperti yang dipikirkan oleh warga. Ibu yang tahu. Ibu yang tahu apa yang dilakukan bapakmu dan apa yang bapakmu lakukan itu bertentangan dengan batin ibu, sudah ibu larang. Ketika Pak Budiman mendengar ucapan yang keluar dari mulut anak almarhum Pak Tono yang masih memeluk erat tubuh dari Pak Budiman, mencoba untuk melepaskan pelukan tersebut, mendorongnya ke samping dan menatap wajah anak almarhum Pak Tono. Beliau bertanya, "Apa, Le? Apa maksud pesan almarhumah ibumu di sini?" Anak pertama dari almarhum Pak Tono menjabarkan semua apa yang dilakukan oleh almarhum sebelum beliau meninggal dunia. Mungkin Pak D, inilah jawaban dari pertanyaan Pak D yang tidak berani Pak D tanyakan kepada kami anak-anak dari almarhum. Kenapa kejadian itu terjadi? Aku ceritakan sama Pak D karena dari dulu aku sudah menganggap Bude dan Pak D sebagai ibu dan bapakku sendiri. Beliau mengatakan, menurut cerita yang disampaikan ibu, pesan-pesan yang disampaikan ibu, jangan sampai nak kalian mewarisi apa yang akan diwarisi sama bapakmu, apalagi jabatan, tahta yang dia miliki. Amit nak, amit. Kalian nanti dewasa, coba kalian untuk mengembangkan diri kalian sendiri. Cari jalan hidup kalian sendiri. Jangan sampai mengikuti jalan hidup bapakmu. Terlihat oleh orang-orang dia hebat, dia kaya. Apa yang dia dapat itu hasil dari persekutuannya dengan setan. Ibu mengatakan, 2 tahun Mbak Di sebelum ibu mengandungku, Bapak sudah menjadi pedagang yang mapan, sudah menjadi orang yang cukup dikenal di kampung ini. Tapi Bapak di sini merasa kurang, masih merasa kurang. Dia pergi ke salah satu tempat untuk melakukan ritual pesugihan, yang mana ritual pesugihan itu diketahui sama ibu dan ditentang sama ibu. Mungkin Pak D dengar. Sebelum aku lahir, ibu dan bapak sampai hampir bercerai-ceraian. Ibu meninggalkan bapak bukan karena pertengkaran biasa, tapi dengan ritual yang dilakukan oleh bapak, sangat ditentang oleh ibu. Tapi apa daya, keyakinan bapak dengan apa yang dia lakukan, ini sangat yakin sekali dan mau tidak mau, ibu harus menerima kenyataan suaminya pelaku pesugihan. Memang apa yang dilakukan bapak tidak terang-terangan dilakukannya di depan ibu seperti membuat sesajen, memberikan sesajen, tidak. Tapi ibu tahu
Dari pengakuan Bapak sendiri, beliau akan pergi mencari pesugihan untuk mendapatkan harta kekayaan, dan ketika Bapak ikut dalam pemilihan dewan, Ibu mengetahui Pak D, kalau Bapak lagi-lagi pergi ke tempat pesugihan untuk melancarkan usahanya, untuk mendapatkan jabatan itu. Apa yang dilakukan Bapak? Membuahkan hasil. Inilah hasilnya, kekayaan yang dimiliki Bapak. Mungkin Pak D tidak tahu alasan kenapa adikku cepet-cepet dipisah sama ibu, suruh pergi ke Jakarta, tinggal sama si Mbak, keluarga dari ibu. Karena si adik ini digadang-gadang akan mewarisi apa yang dimiliki oleh Bapak, bukan harta kekayaannya, tapi ritual pesugihan Pak D. Ritual pesugihan yang dijalankan oleh Bapak. Karena adik ini sering dibawa Bapak, enggak tahu kemana, tiba-tiba ngilang, pergi berdua sama Bapak, dipercaya sama ibu. Anak kecil, anak yang masih kecil, sudah dikenalkan dengan hal-hal gaib, makanya ibu langsung di sini mengantarkan adik ke Jakarta tanpa sepengetahuan Bapak, dan alhamdulillah adik pun betah di Jakarta. Akulah yang tinggal di sini, selalu diwanti-wanti sama ibu, dan ibu mengatakan, "Le, kalau ibu nanti sudah tidak ada lagi, ibu yakin deh, ibu akan pergi sebelum bapakmu mati." Karena ibu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Tuhanku, cepatlah cabut nyawaku terlebih dahulu sebelum suamiku meninggal." Karena ibu tidak mau menanggung malu seperti yang kami tanggung sekarang. Karena ibu mengatakan, Pak D, kematian bapakmu nanti akan membuat aib di keluarga ini. Apa yang didengar oleh Pak Budiman, penjelasan dari anak pertama almarhum Pak Tono di sini membuat beliau tertegun, terbenung, membayangkan apa yang sudah terjadi. Gak habis pikir aku, Le. Kebaikan yang dilakukan sama almarhum bapakmu ternyata itu untuk menutupi apa yang telah dilakukannya. Ya wis lah, kalau memang keputusan kamu untuk meninggalkan kampung ini, Pak D sama sekali tidak dapat menahan kamu. Itu urusan kamu, itu sudah kesepakatan kamu dengan adikmu. Tapi kalau boleh Pak D pesen, karena Pak D sudah menganggap keluarga kamu ini adalah keluarga Pak D sendiri. Banyak sekali, Le. Mulai dari ibumu sampai almarhum bapakmu membantu kebutuhan keluarga kami. Jadi, Pak D minta sama kamu untuk menjaga nama baik dari keluarga kamu. Sepaling endaknya, rumah ini jangan sampai kamu jual. Kalau memang kalian tidak mau lagi pulang ke rumah ini, biarinlah. Pak D rasa dengan harta yang kalian jual, sawah yang berhektar-hektar, perkebunan yang berhektar-hektar, itu bakalan ndak habis-habis, Le, duitnya untuk kamu sama adik kamu. Bukannya dikit duitnya. Apalah artinya rumah yang cuman segini. Biarinlah rumah ini menjadi saksi kalau almarhum Pak Tono, orang yang dikenal baik di kampung ini, pernah ada di sini, pernah menaungi masyarakat yang ada di sini. Itu permintaanku, itu pun kalau kamu dan adikmu setuju. Dan Pak D juga akan mengatakan kepada warga, kepergian kalian dari kampung ini karena kehidupan kalian memang kalian cari, kalian merintis keberhasilan, pekerjaan yang kalian jalanin itu tidak ada kaitannya dengan kampung ini, jauh di ibu kota Jakarta sana. Mungkin warga tidak akan curiga, Le, tidak akan mengingat lagi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ketika kematian dari almarhum bapakmu. Tapi kalau sampai rumah ini yang kalian jual juga, bukan nama bapak kalian yang tercoreng, tapi nama kamu selaku anak pertama akan dikenal buruk di kampung ini. Pasti warga beranggapan, anak Pak Tono itu rakus ya, nggak kayak bapaknya. Masa bapaknya mati hartanya dijual semua? Pasti itu yang dikatakan oleh warga. Dan anak pertama dari Pak Tono pun di sini mengatakan, "Wis Pak D, mungkin nanti kalau kami sudah tidak lagi kembali ke kampung ini,
Saya mempercayai Pak D dan Bude untuk merawat rumah ini, untuk membersihkan rumah ini. Rumah ini tidak akan kami jual. Kesepakatan pun dilakukan oleh Pak Budiman dengan anak pertama almarhum Pak Tono. Rumah itu dikosongkan. Anak pertama dari Pak Tono pun keluar dari kampung itu setelah melakukan penjualan seluruh aset terkecuali rumah tersebut. Setahun 2 tahun setelah rumah itu kosong, tidak dihuni oleh siapa-siapa lagi. Setahun 2 tahun itu memang rutin lah. Istri dari Pak Budiman sendiri sering seminggu sekali datang ke sana membersihkan pekarangan rumah karena bagian dalam itu semuanya dikunci. Jadi yang diminta sama anaknya, yang bersihin pekarangan rumah aja lah, biar tidak rumputnya tinggi-tinggi, biar tidak menyeramkan, dan mematikan lampu yang ada di sana, lampu bagian depan. Itu dilakukan oleh Pak Budiman dan istri selama 3 tahun berturut-turut. Tapi selama 3 tahun itu mereka ini setiap ke sana merasa ada sesuatu yang aneh, merasa ada sesuatu yang ganjil. Apalagi ketika sore hari ingin menyalakan lampu. Pak Budiman dan istri sering melihat aktivitas seseorang di dalam rumah kosong tersebut. Rumah yang sebagian besar itu kaca semua. Terlihat jelas kalau dari luar. Kalau ada orang di dalam lalu lalang itu terlihat dengan jelas. Inilah yang membuat sepasang suami istri itu enggan datang ke sana lagi sore-sore. Mereka kalau mau datang ke sana itu pagi, bersihin pekarangan, nyabutin rumput-rumput. Lampu yang ada di sana itu tidak pernah mereka nyalakan lagi. Karena mereka takut kalau nyalain lampu sore, mereka melihat penampakan yang tidak mereka ketahui itu sosok apa, tapi jelas perwujudannya seperti manusia dengan wajah yang cukup menakutkan. Hanya beberapa warga yang ada di sana tahu apa yang dilakukan oleh almarhum, kekayaan jabatan yang dimiliki oleh almarhum semasa hidup ini tidak pure beliau dapat dengan kerja keras, doa dan perjuangan, melainkan melakukan perjanjian dengan setan, dengan ritual pesugihan. Hanya beberapa warga, sebahagian warga saja yang tahu. Setiap ada warga yang ingin mengangkat cerita ini terdengar oleh Pak Budiman dan istri, mereka berdua inilah yang menyangkal kalau apa yang dilakukan oleh almarhum Pak Tono ini ada kaitannya dengan setan pesugihan. Nama-nama tokoh karakter dalam kisah ini sudah disamarkan sesuai keinginan Pak Budiman yang namanya pun sudah disamarkan sesuai keinginan dari sahabat yang mengirimkan kisah ini. Kisah ini sebuah kisah seorang pelaku pesugihan yang mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, duduk di kursi dewan terhormat dengan perjanjian setan. Kisah nyata yang terjadi di tahun 2016 yang lalu, dan ketika kisah ini dibagikan kepada tim sebuah kisah misteri, tim sebuah kisah misteri melakukan obrolan dengan sahabat yang mengirimkan kisah ini yang menyebut namanya sebagai Pak Budiman yang mengaku mengetahui asal-usul kejadian ini, dan kami di sini dapat memastikan dan dapat mempercayai kejadian ini sebuah kisah nyata, lengkap diberikan di mana alamatnya terjadi, siapa nama asli. Kami sudah melakukan sedikit investigasi dan sesuai perjanjian apa yang kami ketahui tidak kami share ke sini, hanya kisah yang dibagikan mengenai ritual kematian, ritual pesugihan saja yang diperbolehkan dibagikan sebagai pelajaran untuk kita semua, terutama untuk pelajaran diri saya pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita ambil hikmah dan pelajaran bahwa sesungguhnya harta kekayaan yang sebenar-benarnya itu adalah berkah yang Allah berikan, bukan dengan jalan lain, apalagi dengan bersekutu dengan setan. Kekayaan, jabatan, harta bukan sebuah keabadian. Ketika kita mati nanti,
tidak ada yang bisa kita bawa masuk ke dalam liang lahat selain amal perbuatan. Semasa hidup, Pak Tono dikenal sebagai orang yang sangat dermawan sekali. Dengan kekayaan yang beliau miliki, tidak sungkan-sungkan, tidak berat tangan beliau memberikan santunan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang datang meminta bantuan kepada beliau. Tapi amal perbuatan yang dilakukan oleh Pak Tono ini tidak dapat menyelamatkan beliau dari kematian dan aib. Setelah kematian dari Pak Tono ini tidak dapat ditutup-tutupi dengan amal yang beliau lakukan, karena perbuatan amal yang dilakukan oleh Pak Tono wallahu a'lam bishawab cuman dapat saya gambarkan ini hanya sekedar untuk menutupi kebusukan yang beliau lakukan. Ketika beliau meninggal dunia, kebusukan itu semuanya terbongkar. Allah membuka semua kebusukan yang selama ini ditutup-tutupi oleh almarhum ketika beliau masih hidup, dengan kekayaan, dengan sedekah yang beliau berikan. Ingat, sedekah yang kita lakukan lillahi ta'ala, bukan karena untuk menutupi aib, bukan untuk mencari muka. Lillahi ta'ala kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan balasan. Lillahi ta'ala hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebuah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari kisah ini ada kesamaan tokoh, karakter, tempat. Mohon maaf sebelumnya tidak sengaja kami lakukan, karena apa yang saya bawakan sesuai tulisan, sesuai apa yang sudah disamarkan. Dalam kalimat-kalimat yang saya sampaikan mungkin ada yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat semua. Ada kata yang kurang berkenan atau ada salah penyebutan, saya mohon maaf. Dan untuk sahabat yang ingin membagikan kisah, boleh kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah, kalau cerita sahabat-sahabat menarik untuk dibagikan, cerita yang berdasarkan kisah nyata, insya Allah akan kami bagikan di segmen Sebuah Kisah Misteri. Tunggu segmen-segmen terbaru yang ada di channel Rio Wijaya. Beberapa video sudah berlalu, saya pernah membawakan segmen tentang kisah misteri di balik kehidupan. Memang di bulan ini tidak ada cerita terbaru tentang segmen kisah misteri di balik kehidupan. Saya fokus untuk dulu menceritakan kisah pesugihan, teror hantu yang menarik nih, yang udah banyak numpuk di alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Mungkin di akhir bulan nanti ada yang setuju nggak? Kisah misteri di balik kehidupan akan dibawakan lagi di channel Rio Wijaya. Dan saya di sini punya sedikit gambaran untuk sahabat-sahabat semua. Mungkin nggak cerita misteri di balik kehidupan kita ceritakan dengan latar tempat sesuai dengan keadaan yang terjadi? Kalau setuju, tolong tuliskan di komentar, karena pendapat, komentar, kritik, saran dari sahabat-sahabat semua akan kami terima. Karena dengan kritik, karena dengan saran, ini akan membangun channel Rio Wijaya sesuai dengan harapan dan keinginan sahabat-sahabat semua. Kami tidak dapat bekerja sendiri tanpa support dari sahabat-sahabat misteri. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri. Dengan apa yang diketahui oleh Pak Budiman di sini membuat beliau semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi.